Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tetap Ngarit Channel Orang Ngarit Orang Duwe Duit. Ya, bertemu lagi teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Jadi update hari ini ya seperti biasa ya, sesuai dengan channelnya Tetap Ngarit. Jadi kalau isinya nggak ngarit rumput ya menanam rumput teman-teman. Ya jadi ceritanya ini rumput pakcong yang sudah saya tanam, umurnya mungkin sudah 2 bulan lebih, yang videonya sudah kalian saksikan. Kalau belum nanti saya akan sertakan di deskripsi ya teman-teman. Ya, jadi ternyata saya lihat ini juga sudah cukup tua teman-teman. Ya, seperti kalian perhatikan di sini. Ya. Nih. Jika rosnya sudah berwarna seperti ini, ya. Berarti sudah waktunya untuk dipanen teman-teman. Dan pasti selain memanen rumputnya, juga kita akan panen bibitnya untuk diperbanyak lagi teman-teman ya. Jadi ternyata rumput pakcong umur 2 bulan lebih, tidak sampai 3 bulan itu kalau memang dipaksakan harus dipakai bibitnya, itu bisa kalian gunakan, tidak harus menunggu 3 bulan atau 4 bulan teman-teman ya. Pokoknya kalau sudah kelihatan seperti ini nih, berarti sudah bisa untuk ditanam atau dijadikan bibit teman-teman ya. Nah kemudian karena rumput pakcongnya sudah waktunya dipanen dan juga bibit batangnya sudah bisa dijadikan bibit stek. Nah makanya saya di sini membuat 3 gulutan lagi teman-teman ya. Ya seperti kalian ketahui, daerah di sekitar rumah saya ini, di sekitar gubuk saya ini, itu lahannya miring ya, miring. Jadi mau tidak mau ya harus digulut teman-teman ya. Jadi ini gulutan baru seminggu teman-teman umurnya, dan juga sudah saya tanami ya, sudah saya tanami dengan rumput pakcong yang saya pangkas sebelahnya. Nah ini nih ya, ini sudah umur seminggu ini sejak dipangkas ya, bisa kalian saksikan. Kalau ada yang bertanya pupuknya apa mas, ya ini ya, saya hanya menggunakan pupuk dari yang makan rumput ini. Jadi hanya diputer saja teman-teman ya. Rumputnya dipangkas, kemudian dikasihkan ke kambing. Nah kambingnya nelek. Nelek itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya kambingnya mengeluarkan kotoran. Nah serintilnya itu saya kembalikan ke sini lagi ya, mengono kuwi ya. Jadi seperti itu, dengan harapan kos produksinya atau biaya produksinya dapat ditekan serendah mungkin teman-teman. Tuh saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali ya, ini umur seminggu. Nah nih, nah kalau ini kenapa kok tumbuhnya lebih tinggi daripada teman-temannya ya, yang sama-sama dipangkas seminggu yang lalu? Karena ini itu jatuhnya tunas teman-teman ya. Ini bisa kalian saksikan. Jadi sewaktu dipangkas dia itu sebenarnya sudah bertunas, kemudian saya pangkas tunasnya ya. Jadi yang lainnya baru mau tumbuh tunas, yang ini tinggal meneruskan saja batangnya, makanya kelihatan cepet tuh. Sedangkan yang sana itu dia belum punya tunas waktu dipangkas, jadi ya masih nyicil ya, makanya tumbuhnya tetap nggak sama tuh. Nah kemudian yang ini teman-teman ya, jadi 3 gulutan ini atau 3 gundukan ini isinya sudah saya tanami dengan rumput pakcong yang di sini, dan masih sisa teman-teman ya,
masih sisa. Nah, ini saya tanamnya pokoknya sebenarnya menggunakan sistem yang ditimbun atau seperti tanam tebu teman-teman ya. Tapi ada sebagian juga yang saya tanam dengan cara dimiringkan saja ya, karena apa namanya nyari cepetnya ya, nyari cepetnya. Nah, umur seminggu kalau kita tanamnya dari dari pangkas atau dari nol ya, itu tidak secepat ketika steknya sudah tumbuh tunas teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat, ini baru satu yang bisa tumbuh ya, ini baru satu yang bisa tumbuh teman-teman, atau yang sudah kelihatan tunasnya. Yang lain mungkin masih beradaptasi dengan tanah yang baru ya gitu. Jadi kalau benar-benar dari nol, istilahnya baru dapat steknya, baru dapat bibitnya dari pertama kali pangkas dan steknya belum keluar tunas, yaitu akan lama, hampir sama seperti menanam rumput odot ya. Paling tidak nanti umur 3 bulan itu baru bisa setinggi ini ya. Karena di video yang sebelumnya saya katakan bahwa rumput setinggi ini ya, rumput setinggi ini baru umur 2 bulan lebih dikit. Kenapa? Karena saya menanamnya itu steknya sudah pada keluar tunasnya teman-teman ya, tunasnya sudah agak besar ya. Jadi tidak bibit segar, tidak, bibit itu sudah lama dalam perjalanan, kemudian kena air terus sehingga tunasnya sudah tumbuh terlebih dahulu sebelum ditanam. Nah, itu memang ketika ditanam dia langsung cepat perkembangannya ya teman-teman. Jadi untuk yang di sini untuk pakcong yang sudah saya tebas dan saya gunakan bibitnya ya, itu tidak hanya untuk 3 bedengan ini teman-teman ya. Jadi segini nih ya, dari sini ke sana ini semuanya kalau dipangkas itu bisa jadi banyak lah istilahnya, bibitnya jadi banyak ya, jadi banyak. Ini 3 bedengan ini masih sisa buahnya dan saya tanam di sana tuh, saya tanam di sana. Itu pun juga masih 2 bedeng lagi ya, dan ini calon-calon bibitnya masih banyak ya gitu. Nah, ini teman-teman ya, ini ya gulutan baru yang baru saja hari ini saya buat, kemudian langsung saya tanami. Memang sengaja saya bedakan cara menanamnya, yang ini dengan cara dimiringkan, kalau yang ini full ditutupi dengan tanah seperti tanam tebu, sedangkan yang ini hanya dimiringkan saja. Nanti kita lihat lagi reaksinya seberapa cepat ya tuh. Dan pupuknya pokoknya jangan aneh-aneh, gunakan saja yang ada. Saya ya hanya menggunakan kotoran kambing saja, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting volumenya banyak itu. Nah, itu rumput odot yang di video yang mana itu saya tanam, yang buat perbandingan antara yang ditanam rubuh ditutupi tanah tipis dengan yang di stek saja, yang ditancapkan saja ya. Memang tampak rusak teman-teman, nanti saya akan beritahu kenapa alasannya jadi rusak seperti ini ya. Bahkan yang di sini pun juga ikut rusak, yang tanaman rumput odot saya yang lama. Ini nanti akan saya bahas di video selanjutnya teman-teman, kenapa kok jadi rusak ya, seperti itu. Pokoknya kalau untuk pupuk nggak usah aneh-aneh teman-teman. Kalau kalian sudah punya kambingnya ya tinggal serindilnya itu atau kotorannya itu yang kalian gunakan. Nggak usah beli pupuk, karena pupuk sekarang juga mahal, mau yang subsidi ataupun yang umum ya itu.
Nah, dan yang perlu diingat lagi, ini nanti juga saya akan beri jaring seperti yang di sana itu, ya, demi keamanan bersama. Nah, jadi ini contoh stek rumput pakcong yang baru dipangkas teman-teman ya, seperti ini. Nah ya, seperti ini nih. Jadi saya buat steknya itu satu stek seperti ini ada 3 atau 2 ruas ya, 2 ros, 2 sampai 3 ros ini ya. Nah, ini pun hitungannya sudah saya rendam ya di air. Ini air biasa teman-teman, biasanya saya kasih bawang merah tapi enggak saya kasih, bawangnya lagi dipakai nyambel. Ya, jadi ini sudah saya rendam sehari semalam, sudah mulai tumbuh akar ya. Tapi walaupun sudah tumbuh akar seperti ini ya, tunasnya masih kecil seperti ini teman-teman ya. Nah, ini nanti kalau langsung ditanam juga masih butuh waktu adaptasi teman-teman ya. Beda dengan yang sudah lama, istilahnya 5 hari direndam ya, itu biasanya tunasnya ini teman-teman, nih bisa kalian lihat nih, ini biasanya sudah mulai keluar ya, Nah, kalau yang seperti itu ditanam mungkin 2 bulan sudah panen, sudah setinggi 2 meter lebih ya. Tapi kalau yang dari nol, dari pangkas langsung ditanam lagi ya, memang butuh waktu, sama seperti rumput odot, paling enggak 3 bulan baru bisa setinggi 2 meter lebih ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini salah satu contoh bibit rumput pakcong. Tuh, ada yang lain lagi yang seperti ini yang sudah saya rendam di air. Ini tunasnya juga sudah mulai tumbuh tapi belum seberapa ya, itu. Jadi memang untuk untuk menanam rumput pakcong itu banyak sekali caranya teman-teman. Kalau kalian tidak sabar atau saking banyaknya bibit ya, bisa langsung begitu dipangkas langsung ditancapkan, dipotong-potong ditancapkan. Atau kalau mau sabar ya direndam dulu di air, syukur-syukur dikasih irisan bawang merah brambang ya, karena bawang merah itu fungsinya sebagai perangsang akar biar cepat tumbuh teman-teman ya. Tapi direndam di air pun juga tetap keluar akarnya. Contohnya ini akarnya, ini tunasnya tuh. Tadi untuk persiapan tanamnya. Kalau untuk cara menanamnya juga banyak banget ya. Ada dari yang seperti ini dimiringkan, bisa kalian lihat ya, dimiringkan hampir rebah ya. Atau yang ini seperti tanam terbu, yaitu ditutupi tanah ya, ditutupi tanah. Tuh, sama saja ya, sama saja. Yang jelas kalau pengalaman saya ya, yang paling bagus akarnya yang ditutup tanah semuanya seperti ini teman-teman ya. Karena nanti semuanya akan semua akarnya atau semua rosnya ini akan langsung ke tanah. Nih pokoknya kalau udah ada akarnya seperti ini pasti hidup teman-teman ya. Coba lihat yang lain lagi. Ayah sedang bikin apa? Nih tuh raketok. Nih sudah pada keluar akarnya semua. Ya, pokoknya kalau kayak gini ditanam pasti insya Allah tumbuh. Ya, jadi
Jadi segitu dulu teman-teman ya, update hari ini, update kali ini ya. Jangan bosan-bosan lihat video saya ya, isinya channel Tetap Ngarit ya seperti ini. Kalau tidak memangkas rumput, kalau tidak ngarit ya nanam rumput teman-teman ya. Karena yang perlu diingat, kunci kesuksesan dalam beternak yaitu bang pakan. Segitu dulu, jangan lupa subscribe teman-teman, kemudian klik like ya, dan kalian komen sebanyak-banyaknya apa yang ingin kalian tanyakan di sini. Saya akan tetap menjawab sebisa saya. Dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.